Bahar, seorang penyadap karet senior, menyadari ada yang salah dengan hasil sadapannya selama seminggu terakhir. Mangkok-mangkok karetnya selalu kosong, tapi bukan karena dicuri manusia. Di sekitar pohon, ia menemukan jejak kaki mungil, seperti kaki anak kecil, namun arah jempolnya menghadap ke arah yang berlawanan dengan arah jalan makhluk itu. Bahar mencoba mengikuti jejak itu. Logikanya, jika jempol menghadap ke utara, makhluk itu pergi ke utara. Namun, semakin ia mengikuti jejak, ia justru semakin masuk ke bagian hutan yang belum pernah ia jamah. Bukan geraman, Pirau dikenal suka menirukan suara tangisan bayi atau tawa anak kecil di kejauhan untuk memancing korbannya. Suatu sore yang mendung, Bahar melihat sosok itu di balik pohon karet besar. Tingginya hanya sepinggang orang dewasa, seluruh tubuhnya ditutupi bulu coklat kusam yang kotor. Sosok itu sedang duduk membelakangi Bahar. Saat Bahar mendekat, sosok itu berputar. Bukan tubuhnya yang berputar, tapi lehernya berputar 180 derajat. Wajahnya datar tanpa hidung, hanya ada sepasang mata besar yang memantulkan cahaya seperti mata kucing. Kau mencari jejakku, atau kau sedang menciptakan jejakmu sendiri? Bahar tersadar bahwa saat ia mengikuti jejak terbalik itu, ia secara tidak sadar telah berjalan mundur berjam-jam, menjauh dari jalan keluar dan masuk ke dalam perangkap ruang yang melingkar. Halo, kembali lagi bersama True Story. Kali ini kita akan membahas misteri dari Pulau Sumatera, atau tepatnya di pedalaman Jambi, Sumatera Selatan. Di dalam rimbunnya hutan tropis Provinsi Jambi, terutama di wilayah yang dialiri sungai-sungai besar seperti Batanghari, nama hantu Pirau bukan sekadar dongeng pengantar tidur. Ia adalah entitas yang nyata bagi masyarakat lokal, sebuah memori kolektif tentang makhluk yang menempati celah antara dunia manusia dan dunia lain. Hantu Pirau secara spesifik berakar kuat dalam budaya Melayu Jambi. Berbeda dengan banyak hantu di Indonesia yang bersifat roh atau astral, Pirau sering digambarkan memiliki bentuk fisik, kriptid. Ia menghuni kawasan hutan yang lembab, perkebunan karet yang sunyi, dan tepian sungai yang jarang terjamah manusia. Nama, Pirau, sendiri dalam beberapa dialek lokal sering dikaitkan dengan warna atau kondisi yang kusam, merujuk pada bulunya yang tidak terawat. Hantu Pirau bukanlah sekadar hantu dalam pengertian roh halus, astral, melainkan sebuah entitas yang memiliki massa fisik, aroma, dan struktur biologis yang menyimpang dari hukum alam manusia. Di Jambi, eksistensinya adalah sebuah kebenaran yang ditakuti. Bulu yang menutupi tubuh Pirau bukan sekadar rambut halus. Ia memiliki tekstur yang kasar, mirip dengan sabut kelapa yang sudah lama terendam air atau serat pohon aren, ijuk. Warnanya tidak seragam. Ada gradasi antara coklat tembaga, hitam pekat di bagian punggung, dan bercak abu-abu di bagian perut. Warna ini memungkinkan mereka menghilang seketika saat menempel pada batang pohon karet atau di antara tumpukan daun busuk. Kehadiran Pirau seringkali didahului oleh bau apek yang sangat menyengat. Perpaduan antara bau lumpur rawa yang membusuk, keringat binatang, dan aroma asam dari getah karet yang terfermentasi. Jika bau ini tercium di tengah hutan yang seharusnya segar, warga Jambi percaya Pirau sedang berada dalam radius 5 meter. Wajah Pirau adalah perpaduan antara kera besar dan manusia purba yang terdistorsi. Bola matanya tidak memiliki banyak bagian putih, sklera. Hampir seluruhnya diisi oleh iris yang berwarna kuning pucat atau hijau lumut yang berpendar, fosforesens, saat terkena cahaya senter. Pupilnya berbentuk vertikal layaknya predator nokturnal. Mereka memiliki rahang yang kuat. Gigi-giginya tidak rata. Terdapat taring yang sedikit menonjol di bagian atas dan bawah, berwarna kekuningan karena sering digunakan untuk mengunyah hewan-hewan kecil dan akar-akaran. Hidungnya rata dengan wajah, hanya berupa 2 lubang pernapasan, seperti tengkorak. Namun, indera penciumannya sangat peka terhadap bau darah, bau keringat manusia, dan bau amis ikan. Detail yang paling krusial. Kaki Pirau tidak hanya terbalik secara visual, tapi secara fungsional. Sambungan pergelangan kakinya memungkinkan mereka untuk berlari dengan kecepatan tinggi dengan tumit yang menghantam tanah terlebih dahulu di posisi depan. Jempol kaki mereka berada di posisi belakang, jika dilihat dari arah hadap wajah. Ini bukan cacat lahir, melainkan alat penyesat. Jejak kaki yang ditinggalkan di lumpur akan selalu menunjukkan arah yang berlawanan dengan arah lari mereka yang sebenarnya. Seorang pemburu yang merasa mengejar Pirau sebenarnya sedang berjalan lurus menuju jebakan, sementara Pirau sebenarnya sudah berada di belakang mereka. Secara etimologi dan sejarah lisan, Pirau bukan sekadar hantu dalam artian arwah orang mati. Ia dikategorikan sebagai makhluk gaib penghuni rimba, makhluk kriptid dalam istilah modern, yang sudah ada jauh sebelum perkebunan karet masif dibuka di Sumatera.
Ada dua aliran kepercayaan. Pertama menyebutkan Pirau adalah manusia yang dikutuk karena melanggar pantangan hutan berat. Kedua, dan yang paling kuat, meyakini Pirau adalah ras makhluk primitif yang hidup di dimensi yang bersinggungan dengan hutan-hutan rawa Jambi, terutama di daerah aliran Sungai Batanghari. Meskipun sering disamakan dengan orang pendek di Kerinci, Pirau memiliki perbedaan fundamental pada perilaku yang lebih agresif terhadap manusia dan ciri khas kaki yang terbalik secara ekstrim. Secara spesifik, tinggi Pirau dewasa berkisar antara 80 cm hingga 115 cm. Posturnya tidak pernah tegak sempurna seperti manusia. Ia selalu tampak sedikit membungkuk. Salah satu detail yang jarang dibahas adalah lengannya yang sangat panjang dibandingkan proporsi tubuhnya. Ujung jarinya bisa mencapai bawah lutut saat ia berdiri. Ini memberinya kemampuan luar biasa untuk memanjat pohon dengan pola gerakan yang sangat cepat dan tidak terputus. Meskipun kecil, tubuhnya sangat padat dan berotot. Ia memiliki kekuatan genggaman yang mampu mematahkan dahan pohon yang keras atau mencengkeram mangsa dengan sangat erat. Kehadiran Pirau bisa dideteksi lewat indera penciuman sebelum terlihat secara visual. Bau apek yang sangat berat, mirip dengan kain basah yang tersimpan lama di tempat gelap. Perpaduan antara bau bangkai ikan sungai, lumpur busuk, dan aroma menyengat dari getah pohon karet yang sudah basi. Bau ini sangat konsisten dan seringkali menetap di satu lokasi meskipun Piraunya sudah pergi. Pirau adalah makhluk liminal atau penghuni zona transisi. Ia jarang ditemukan di jantung hutan primer yang terlalu gelap, namun ia sangat benci pada cahaya pemukiman yang terlalu terang. Tempat favoritnya adalah perkebunan karet yang sudah tidak terawat dengan pohon-pohon yang sudah berlumut. Di sini, barisan pohon yang monoton menciptakan efek psikologis yang membingungkan bagi manusia. Pirau memanfaatkan barisan pohon ini untuk berpindah tempat secara instan. Ia bisa terlihat di pohon A, lalu dalam hitungan detik muncul di pohon D tanpa terlihat melintasi ruang di antaranya. Pirau sangat bergantung pada air. Ia sering membuat sarang, sementara di bawah akar gantung pohon-pohon besar, seperti pohon beringin hutan atau gelam, yang menjorok ke sungai. Area ini biasanya sangat lembab, berbau lumpur busuk, dan dipenuhi tanaman merambat yang tebal, kamuflase sempurna bagi tubuhnya yang berbulu kusam. Pirau sangat menyukai area yang merupakan batas antara dunia manusia dan hutan liar. Contohnya adalah parit-parit besar di pinggir perkebunan atau pagar pembatas desa yang sudah rimbun oleh semak belukar. Di perkebunan karet Jambi, Pirau memiliki preferensi pada pohon yang sudah mati berdiri atau yang memiliki lubang alami di batangnya. Lubang ini sering digunakan sebagai tempat penyimpanan sementara benda bayan hasil curian mereka, seperti kain atau alat kerja warga. Satu detail yang sangat kuat dalam tradisi lisan adalah kaitan Pirau dengan cuaca hujan panas, hujan yang turun saat matahari masih bersinar terang. Masyarakat percaya bahwa saat cuaca seperti ini, Pirau sedang berada dalam kondisi paling bersemangat. Mereka sering terlihat berlarian di antara tetesan hujan di dalam kebun karet. Aroma tanah basah yang terkena panas, petricor, diyakini memperkuat daya jangkau indera penciuman Pirau, membuat mereka lebih mudah melacak keberadaan manusia yang sedang berteduh di bawah pohon. Pirau memiliki jam biologis yang sangat presisi. Kehadirannya paling kuat terasa pada dua transisi waktu utama. Waktu sandekala, maghrib ini adalah waktu berburu utamanya. Saat langit berwarna jingga kemerahan, warna yang senada dengan bulunya, Pirau akan mulai turun dari dahan pohon. Masyarakat Jambi sangat melarang anak-anak berada di luar pada jam ini karena frekuensi energi Pirau sedang berada di puncaknya. Tengah malam, pukul 2, pukul 4 sedih pada jam ini, Pirau cenderung lebih agresif secara fisik, sering mendekati pinggiran desa untuk melakukan iseng yang berbahaya, seperti melempari atap seng rumah dengan kerikil atau biji karet secara terus-menerus. Pirau adalah seorang pengatur suara, mimik, yang jenius. Ia tidak memiliki bahasa verbal seperti manusia, namun ia bisa merekam dan memutar ulang suara apapun yang pernah ia dengar di hutan. Ini adalah senjata utamanya untuk memancing kaum wanita. Ia bisa meniru suara tangisan bayi yang sedang kehausan atau kesakitan dengan sangat akurat, lengkap dengan intonasi yang memilukan. Suara ini biasanya dipancarkan dari arah semak-semak yang paling gelap. Untuk memancing anak sebaya, ia akan menirukan suara tawa riang seolah-olah ada sekelompok anak yang sedang bermain petak umpet di balik pohon karet. Pirau bisa membuat suaranya seolah-olah datang dari arah kanan, padahal ia berada di sebelah kiri. Teknik alami ini membuat calon korbannya bingung dan akhirnya berputar-putar di tempat yang sama. Pirau diyakini bisa mengeluarkan semacam gelombang energi atau aroma dari kelenjar di tubuhnya, yang membuat otak manusia masuk ke fase linglung seketika. Korban yang terkena sirep ini akan berjalan dengan patuh mengikuti Pirau, seolah-olah mereka sedang dipandu oleh orang tua atau teman mereka.
Saat seorang anak dibawa oleh pirau ke atas pohon besar atau ke dalam lubang akar, terjadilah anomali ruang. Si anak sebenarnya tetap berada di sana. Ia bisa melihat ayahnya, ibunya, dan warga desa lewat tepat di bawahnya sambil meneriakkan namanya. Namun, si anak tidak bisa berteriak, tidak bisa bergerak, dan kehadirannya tidak tertangkap oleh indera manusia lain. Seolah-olah pirau telah menariknya ke dalam frekuensi dimensi yang berbeda sedikit dari frekuensi kita. Selama dalam sekapan, pirau akan memberikan makanan. Dalam penglihatan si korban, karena pengaruh halusinasi, makanan itu tampak seperti nasi putih hangat atau kue-kue manis. Padahal, kenyataannya itu adalah cacing hutan yang masih hidup, gumpalan tanah liat kotor, atau serangga busuk. Hal ini dilakukan agar fisik si korban tetap bertahan namun kesadarannya semakin terkikis. Berbeda dengan hantu lain yang mungkin langsung menyerang, pirau memiliki sifat usil yang sangat kuat. Ia suka menyembunyikan alat-alat kerja penyadap karet, pisau sadap, mangkok karet, hanya untuk melihat kepanikan mereka. Ia sering menggoyang-goyangkan dahan pohon secara kasar saat ada orang di bawahnya, lalu menghilang sebelum orang tersebut menoleh ke atas. Jika ia merasa terganggu oleh kehadiran manusia di teritorialnya, ia akan mengikuti orang tersebut sampai ke pintu rumahnya, memastikan orang tersebut merasa diawasi sepanjang jalan dengan suara langkah kaki yang terbalik di atas tumpukan daun kering. Hingga ada istilah, pirau tidak memakan dagingmu. Ia memakan kewarasanmu dan menyesatkan langkahmu sampai hutan itu sendiri yang menghabisimu. Sebelum manusia menyadari keberadaan pirau, hewan ternak biasanya akan memberikan peringatan dini. Anjing di pedesaan Jambi tidak akan menggonggong dengan garang jika pirau mendekat. Sebaliknya, mereka akan melolong panjang, menungging, dengan nada yang menyayat, lalu masuk ke kolong rumah dengan ekor terlipat di antara kaki, tanda ketakutan yang luar biasa. Ayam di dalam kandang akan mendadak riuh dan terbang menabrak dinding kandang seolah-olah ada predator di dalam, padahal secara fisik tidak terlihat apapun di sana. Di dalam air, pirau bergerak menyerupai berang-berang atau katak besar. Ia bisa menyelam dalam waktu yang sangat lama tanpa muncul ke permukaan, hanya menyisakan riak kecil di permukaan air yang sering disalahartikan sebagai pergerakan ikan besar. Di darat, kekuatan otot kakinya yang terbalik memungkinkannya melakukan loncatan vertikal dari tanah langsung ke dahan pohon setinggi 2 hingga 3 meter tanpa ancang-ancang. Suara pendaratannya sangat ringan, hampir tidak terdengar, seperti jatuhnya buah busuk yang lunak. Selain meniru suara bayi, pirau diyakini bisa mengeluarkan suara rendah, infrasonik, yang tidak terdengar telinga tapi bisa membuat jantung manusia berdebar kencang dan kepala terasa pening secara tiba-tiba. Dan sering sengaja menggeser atau mematahkan ranting pohon sedemikian rupa untuk membentuk tanda jalan palsu. Orang yang tersesat akan mengikuti patahan ranting itu dengan harapan menemukan jalan keluar, padahal ranting-ranting itu disusun melingkar, membuat korban hanya berputar-putar di area yang sama. Dia lebih bersifat oportunis. Ia sangat menyukai siput sungai, kepiting tanah, dan buah-buahan hutan yang sudah terlalu matang. Namun ada laporan lama yang menyebutkan pirau suka menjilati getah karet segar yang baru menetes di mangkok sadap. Hal ini dipercayai warga sebagai alasan mengapa hasil sadapan terkadang berkurang secara tidak wajar di pagi hari. Dalam kearifan lokal masyarakat Jambi, hantu pirau bukanlah entitas yang tak terkalahkan. Meskipun ia memiliki kemampuan untuk membelokkan ruang dan kesadaran, ia tetap terikat pada hukum alam tertentu dan trauma sensorik yang bisa dimanfaatkan manusia untuk bertahan hidup. Pirau memiliki sistem saraf yang sangat sensitif terhadap rangsangan tertentu yang bagi manusia mungkin biasa saja, namun bagi mereka adalah siksaan. Pirau memiliki mata nokturnal dengan tapetum lucidum yang sangat efisien dalam menangkap cahaya rendah. Kelemahannya adalah mereka tidak bisa mengadaptasi pupil dengan cepat saat berhadapan dengan cahaya api yang bergerak, seperti obor bambu atau api unggun. Cahaya putih statis dari senter LED justru kurang efektif dibanding api karena lidah api menciptakan bayangan yang bergerak kacau, yang menghancurkan persepsi jarak sang pirau. Dan juga aroma bawang putih. Selain bawang putih, pirau memiliki kebencian mendalam terhadap bau kulit jering, jengkol, atau belerang yang dibakar. Senyawa sulfur yang dilepaskan saat bahan-bahan ini dibakar diyakini dapat membersihkan udara dari jejak feromon atau aroma manipulatif yang digunakan pirau untuk menyirap korbannya. Ada kepercayaan bahwa pirau, seperti banyak entitas primata misterius di Sumatera, memiliki ketakutan insting terhadap benda tajam berbahan besi tua. Bukan karena alasan mistis semata, tapi karena suara dentingan logam yang beradu, frekuensi tinggi, sangat menyakitkan bagi pendengaran mereka yang terbiasa dengan suara frekuensi rendah hutan. Jika seorang anak atau warga dinyatakan hilang setelah waktu maghrib dan diduga dibawa oleh pirau, masyarakat desa tidak akan mencari dengan diam. Mereka melakukan prosedur yang disebut gerebek hutan dengan detail sebagai berikut. Seluruh warga,
Dari pemuda hingga orang tua, keluar rumah membawa alat-alat dapur yang terbuat dari logam, panci, penggorengan, tutup dandang, atau potongan bambu besar, pentongan. Logika di balik kebisingan ini adalah untuk memecahkan frekuensi, sirep, atau hipnotis yang diciptakan Pirau. Suara bising yang acak dan memekakan telinga dipercaya dapat mengacaukan konsentrasi Pirau, sehingga ia kehilangan kendali atas dinding transparan yang menyembunyikan korbannya. Seringkali, setelah ritual kebisingan ini dilakukan selama beberapa jam, korban tiba-tiba ditemukan duduk di dahan pohon rendah atau di balik semak yang sebenarnya sudah diperiksa berulang kali oleh tim pencari sebelumnya. Korban biasanya ditemukan dalam kondisi lemas, mata melotot kosong, dan mulut yang penuh dengan tanah atau sisa serangga. Dalam kasus yang lebih berat, di mana korban tidak ditemukan lewat kebisingan massa, seorang pawang hutan akan turun tangan dengan langkah-langkah yang sangat spesifik. Karena kaki Pirau terbalik, sang pawang akan membacakan doa yang secara simbolis membalikkan kembali logika arah. Ia akan berjalan mundur saat memasuki area yang dianggap sebagai pusat wilayah Pirau. Pawang terkadang meletakkan sesajen berupa telur ayam kampung atau nasi kuning di bawah pohon besar tertentu sebagai bentuk pertukaran agar Pirau melepaskan tawanan manusianya. Detail mengenai kondisi fisik dan mental korban yang berhasil kembali dari dekapan Pirau sangat spesifik dalam catatan masyarakat. Korban biasanya mengalami luka goresan halus yang sangat banyak di sekujur tubuh, namun bukan bekas kuku tajam, melainkan bekas gesekan bulu kasar Pirau yang mirip ijuk. Korban biasanya tidak ingat saat mereka dibawa pergi. Mereka hanya ingat melihat seorang teman atau sosok kecil yang ramah yang mengajak mereka bermain, lalu tiba-tiba semuanya menjadi gelap atau mereka merasa sedang berada di sebuah pesta makan besar yang ternyata adalah ilusi. Tubuh korban akan mengeluarkan bau apek dan amis yang sangat kuat dan sulit dihilangkan bahkan setelah dimandikan berkali-kali. Bau ini diyakini sebagai penanda bahwa korban pernah disentuh oleh dunia Pirau. Secara lebih luas, para peneliti fenomena misteri di Sumatera mencoba menarik Pirau ke dalam ranah sains spekulatif. Pirau sering dianggap sebagai kerabat dekat dari orang pendek, kerinci, atau ebu gogo, Flores. Perbedaan kakinya yang terbalik bisa jadi adalah adaptasi evolusioner unik untuk memudahkan mereka memanjat pohon dengan sudut tertentu atau cara mereka menipu predator yang lebih besar. Secara sains, fenomena anak hilang yang tak terlihat padahal di depan mata bisa dijelaskan lewat efek infrasonik yang dihasilkan oleh lingkungan hutan tertentu yang memicu stres ekstrim pada otak manusia, menyebabkan kebutaan situasional atau skotoma, di mana otak gagal memproses objek yang ada tepat di depan mata karena tekanan psikologis. Hantu Pirau berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang efektif untuk memastikan warga menghormati waktu-waktu rawan di hutan dan tidak membiarkan anak-anak berkeliaran tanpa pengawasan di area perkebunan yang berbahaya secara fisik, banyak ular dan lubang rawa. Salah satu kasus yang paling sering diceritakan di Jambi adalah hilangnya seorang anak laki-laki berusia 7 tahun di pinggiran hutan Kabupaten Batanghari. Kejadian ini menjadi pola dasar, blueprint, dari perilaku penculikan hantu Pirau. Sore hari menjelang maghrib, si anak sedang bermain di dekat parit besar di belakang rumahnya. Ibunya sempat melihatnya dari jendela, namun saat sang ibu berkedip karena ada debu, si anak sudah hilang tanpa suara. Tidak ada teriakan, tidak ada bunyi dahan patah. Warga desa segera berkumpul. Mereka menemukan jejak kaki kecil di lumpur tepian parit. Secara visual, jempol kaki tersebut menghadap ke arah hutan lebat. Warga mengikuti jejak itu selama 3 jam, namun anehnya, jejak itu justru berakhir kembali di titik awal parit tempat anak itu hilang, seolah-olah makhluk itu berjalan mundur melingkar. Setelah 2 hari pencarian nihil, tetua desa memerintahkan ritual ketuk alat dapur. Selama 1 malam suntuk, warga memukul besi dan bambu. Pagi harinya, si anak ditemukan sedang duduk diam di atas dahan pohon beringin yang tingginya mencapai 15 meter. Saat ditanya, si anak mengaku tidak pernah merasa pergi jauh. Ia merasa tetap berada di pinggir parit, namun ia melihat orang tuanya lewat di depannya berkali-kali tanpa mau menyapanya. Ia juga bercerita diberi makan pisang emas oleh seorang kakek pendek berbulu, yang saat ditemukan, mulut anak itu sebenarnya penuh dengan ulat kayu dan tanah merah. Dalam beberapa forum diskusi mistis dan kriptozoologi Sumatera, pernah ada laporan tentang penemuan material yang diduga berasal dari hantu Pirau. Di sebuah lubang pohon tua di pedalaman Muaro Jambi yang ambruk setelah badai. Warga menemukan segumpal serat yang awalnya dikira ijuk pohon aren. Namun, serat ini memiliki akar rambut, folikel, yang jelas seperti rambut binatang. Teksturnya kaku, berwarna coklat kehitaman,
dan memiliki panjang sekitar 15 hingga 20 cm. Saat coba dibakar, bulu ini tidak menghasilkan bau seperti rambut manusia atau bulu binatang pada umumnya, bau protein terbakar, melainkan mengeluarkan aroma seperti kayu yang membusuk. Ini memperkuat dugaan bahwa secara biologis, pirau memiliki keterkaitan kimiawi yang unik dengan lingkungan hutan tempatnya tinggal. Ada sebuah kesaksian dari tim relawan yang pernah mencari orang hilang di hutan dekat Muara Bungo. Kejadian ini membuktikan adanya anomali ruang yang diciptakan pirau. Tim relawan saat itu terdiri dari 5 orang berdiri melingkari sebuah area yang hanya seluas lapangan voli. Mereka yakin orang yang dicari ada di sana karena mendengar suara langkah kaki di atas daun kering secara jelas. Meskipun mereka berlima saling berhadapan dan melihat ke arah pusat lingkaran, mereka tidak melihat siapapun. Namun, anjing pelacak yang mereka bawa terus menggonggong ke arah udara kosong di tengah lingkaran tersebut. Salah satu relawan melemparkan segenggam garam dan abu dapur ke arah udara kosong tersebut. Secara mendadak, sosok korban yang dicari muncul begitu saja, seolah-olah tirai yang menutupinya baru saja dibuka. Si korban ditemukan dalam kondisi gemetar hebat dan menunjuk-nunjuk ke arah pohon di belakang relawan, memberi isyarat bahwa makhluk itu baru saja berdiri di sana. Jika kamu menelusuri forum-forum seperti Kaskus, Regional Jambi, atau thread-thread di X, dahulu Twitter, dengan kata kunci, hantu pirau Jambi, kamu akan menemukan banyak akun anonim yang menceritakan pengalaman kakek nenek mereka saat masih menjadi pembuka lahan di Jambi. Semua cerita menyebutkan ciri yang sama tanpa pernah berkomunikasi satu sama lain. Seorang peneliti independen dan pembuat film dokumenter kriptozoologi dari Jakarta. Skeptis terhadap hal mistis, sangat bergantung pada teknologi, GPS, kamera night vision, alat perekam audio ultrasonik. Latar belakang misi, Leo ingin membuktikan bahwa hantu pirau hanyalah salah identifikasi dari spesies kera besar yang belum terdata atau beruang madu yang sakit kulit. Ia masuk ke area hutan karet tua di perbatasan Merangin dan Sarolangun, Jambi, area yang oleh warga lokal disebut zona senyap. Hutan karet itu terasa mencekik. Udaranya lembab dan panas, menggantung berat di bawah kanopi daun yang seragam. Leo baru saja selesai memasang kamera jebak, kamera trap, ketiga di dekat aliran sungai kecil yang berlumpur. Di tanah, ia melihat cangkang siput sungai yang pecah, sisa makanan. Siput omnivora. Cocok dengan profil primata kecil, gumam Leo ke alat perekam suaranya. Pemandunya, seorang warga lokal tua bernama Pak Juma, gelisah. Ia terus menatap langit yang mulai berubah jingga kemerahan. Nak Leo, sudah mau maghrib, sandekala. Kita harus keluar dari jalur ini sekarang. Di sini, rumahnya, kata Pak Juma, suaranya rendah. Leo tertawa kecil sambil menepuk GPS Garmin di pinggangnya. Tenang, Pak. Alat ini tidak akan membiarkan kita tersesat. Bapak pulang duluan saja kalau takut. Saya butuh 1 jam lagi untuk mendapatkan data aktivitas nokturnal awal. Dengan berat hati, Pak Juma pergi meninggalkannya, setelah memberikan peringatan terakhir. Kalau dengar suara tangis, jangan dicari. Kalau lihat jejak, jangan diikutin. Leo hanya menganggukkan kepala. Ia sendirian sekarang. Matahari benar-benar hilang. Hutan karet berubah menjadi lorong-lorong gelap yang tak berujung. Suara serangga hutan, tonggeret, yang bising tiba-tiba berhenti total. Kesunyian yang aneh. Seret. Leo menciumnya terlebih dahulu. Bau yang sangat spesifik. Bukan bau bangkai, tapi bau apek yang tajam, seperti karung goni basah yang disimpan di gudang pengap, bercampur aroma asam getah karet yang terfermentasi. Ia menahan napas. Kemudian, suara itu muncul. Hihihi, kejar aku. Suara tawa anak kecil. Jernih, tapi terdengar kering. Leo tersentak. Suara itu datang dari arah jam 10, sekitar 20 meter di depannya, di balik rumpun semak. Siapa di sana? Teriak Leo. Logikanya bekerja keras, anak desa yang iseng? Tapi ini terlalu jauh dari pemukiman. Suara itu berpindah. Kali ini terdengar dari belakangnya, sangat dekat. Oaek, oaek. Sekarang tangisan bayi. Leo menyalakan senter kepalanya. Sinar putih membelah kegelapan, tapi tidak ada apa-apa selain barisan pohon karet yang diam. Jantungnya mulai berpacu bukan karena takut hantu, tapi karena kebingungan yang tidak logis. Leo memutuskan untuk bergerak ke arah sungai, tempat ia memasang kamera.
Saat ia menunduk untuk memeriksa tanah yang becek, matanya membelalak. Jejak kaki. Jelas sekali di atas lumpur. Ukurannya kecil, seperti kaki anak 5 tahun. 5 jari kaki tercetak dalam, dengan jempol yang terpisah. Arah jari-jari itu menghadap lurus ke dalam hutan yang lebih lebat, menjauh dari posisi Leo. Ketemu, bisik Leo penuh semangat. Dia lari ke arah sana. Naluri pemburunya mengambil alih. Ia melupakan peringatan Pak Juma. Leo mulai berjalan cepat mengikuti jejak-jejak itu, yakin bahwa ia sedang mengejar subjek penelitiannya yang sedang menjauh. 1 jam telah berlalu. Leo tidak sadar malam sudah beranjak jauh meninggalkan maghrib. Leo terengah-engah. Keringat dingin membasahi punggungnya. Ia terus mengikuti jejak yang sesekali muncul di tanah lunak, tapi anehnya, ia merasa tidak pernah sampai ke tujuan. Ia memeriksa GPS-nya. Layarnya berkedip kacau, panah petunjuk arah berputar-putar tanpa henti. Sialan, interferensi magnetik, umpatnya. Ia melihat sebuah pohon karet besar dengan bekas sadapan yang membentuk pola unik seperti huruf Y terbalik. Ia berhenti. Ia mengenali pohon ini. Ia sudah melewatinya 30 menit yang lalu. Dia berjalan memutar. Rasa panik mulai merayap naik. Suara-suara di sekelilingnya semakin intens. Siulan-siulan aneh yang nadanya membuat kepalanya pening. Tawa cekikikan yang seolah mengejeknya dari atas pohon. Leo lelah dan ketakutan. Ia memutuskan untuk menyerah dan kembali ke titik awal. Ia berbalik arah 180 derajat. Dia menyorotkan senter mahalnya ke depan. Cahaya senter menangkap sesuatu di dahan rendah pohon karet, sekitar 10 meter di depannya. 2 titik cahaya kuning menyala. Mata. Mata itu besar, bulat, dan memantulkan cahaya dengan intensitas yang tidak wajar. Leo mengarahkan senter ke bawah mata itu. Ia melihat makhluk itu. Tingginya hanya sepinggang. Seluruh tubuhnya tertutup bulu kasar berwarna coklat kemerahan yang kusam dan penuh kotoran. Wajahnya datar, dengan mulut lebar yang sedikit menyeringai, memperlihatkan gigi-gigi kecil yang tajam. Makhluk itu tidak lari. Ia jongkok di dahan, menatap lurus ke arah Leo. Leo perlahan menurunkan pandangannya dari makhluk itu ke tanah di bawah pohon tersebut. Di lumpur, tepat di bawah dahan tempat makhluk itu bertengger, ada jejak kaki segar. Jari-jarinya menghadap ke arah Leo. Tumitnya di belakang. Dunia Leo terasa runtuh. Ia menyadari kesalahannya yang fatal. Selama 1 jam terakhir, saat ia mengira sedang mengejar makhluk itu masuk ke hutan, ia sebenarnya sedang berjalan mundur menjauhinya, mengikuti jejak yang sengaja ditinggalkan untuk menyesatkannya. Makhluk itu telah berada di belakangnya sepanjang waktu, menggiringnya berputar-putar di teritorialnya seperti mainan. Hantu pirau itu memiringkan kepalanya, lalu mengeluarkan suara yang meniru persis suara Leo sendiri saat pertama kali datang tadi sore. Tenang, Pak. Alat ini tidak akan membiarkan kita tersesat. Suara itu diikuti oleh tawa melengking yang kering. Makhluk itu melompat turun dari pohon tanpa suara, dan lampu senter Leo mendadak mati total. Berbeda dengan hantu yang butuh energi ketakutan, pirau memiliki kebutuhan biologis yang nyata. Mereka adalah pemakan segala, omnivora, yang oportunis. Siput sungai, kepiting tanah, buah-buahan hutan yang busuk, hingga menjilati getah karet adalah cara mereka bertahan hidup. Interaksi karena pelanggaran. Mereka biasanya menyerang atau menyesatkan manusia bukan karena haus darah, tapi karena manusia memasuki wilayah inti mereka tanpa izin, atau merusak keseimbangan hutan, seperti menebang pohon tua yang menjadi sarang mereka. Istilah, usil, sangat cocok untuk pirau, namun usilnya makhluk gaib bisa berakibat fatal. Mereka menikmati saat melihat manusia bingung. Menyesatkan langkah orang dengan kaki terbalik adalah bentuk hiburan bagi mereka. Tidak berniat membunuh secara langsung, jarang ada laporan pirau mencabik-cabik manusia. Mereka lebih suka menyembunyikan orang sampai orang tersebut lemah sendiri, atau memberikan ilusi makanan agar si korban tidak sadar sedang dalam bahaya. Dalam budaya Jambi, keberadaan pirau sebenarnya berfungsi sebagai penjaga alam. Memaksa warga untuk pulang sebelum maghrib, menghindari bahaya predator malam lainnya. Memastikan orang tua tidak lalai membiarkan anak bermain di dekat rawa atau hutan lebat. Mengajarkan manusia untuk tidak sombong atau takabur saat memasuki wilayah hutan. Analogi sederhana. Memasuki wilayah pirau itu seperti masuk ke rumah orang asing tanpa mengetuk pintu. Sang pemilik rumah tidak akan menusukmu,
Tapi dia akan mematikan lampu, mengunci pintu, dan menirukan suara hantu untuk membuatmu lari ketakutan sampai terjatuh ke selokan. Meskipun Pirau digambarkan sebagai entitas yang cerdik dan mampu membelokkan ruang, kekuatannya memiliki satu batas fatal, ia terikat pada ekosistemnya. Saat hutan dibabat habis, bukan hanya pohon yang tumbang, tapi juga hukum-hukum alam yang selama ini ia jaga. Pirau bisa menyesatkan seorang pemburu atau seorang peneliti, tetapi ia tidak bisa menyesatkan sebuah bulldozer atau chainsaw. Ketika hutan karet tua dan rawa-rawa diubah menjadi lahan sawit monokultur atau area pertambangan, labirin yang digunakan Pirau untuk menjebak manusia menghilang. Suara mesin berat dan aktivitas 24 jam menghancurkan frekuensi halus, seperti sirep atau suara tiruan, yang selama ini menjadi senjata utama Pirau. Jika kita menggunakan analogimu tentang rumah orang asing, maka kenyataan sekarang adalah, manusia tidak lagi masuk lewat pintu, tapi meratakan rumah tersebut dengan tanah. Pirau dulu memastikan manusia tidak rakus. Sekarang, tanpa penjaga tersebut, manusia membabat hutan hingga ke hulu. Hasilnya adalah apa yang kita lihat sekarang, banjir bandang dan tanah longsor. Tanpa akar pohon yang dijaga oleh teror Pirau, tanah tidak lagi memiliki pengikat, dan air tidak lagi memiliki penyerap. Masyarakat lama mungkin akan berkata, banjir ini adalah amarah alam yang sudah tidak punya penjaga. Secara logis, banjir bandang adalah bukti bahwa ketika aturan yang dipersonifikasikan melalui sosok seperti Pirau dilanggar secara massal, alam tidak lagi memberikan peringatan berupa tersesat di hutan, melainkan peringatan berupa kehancuran total. Hantu Pirau kini mungkin sedang berdesakan di sisa-sisa hutan kecil yang terfragmentasi, atau mungkin mereka sudah punah bersama dengan hilangnya pohon-pohon raksasa Jambi. Dulu, tersesat adalah hukuman bagi yang sombong. Pirau menakuti anak-anak agar tidak ke rawa. Suara tangisan bayi adalah tipuan Pirau. Sekarang, banjir adalah hukuman bagi yang serakah. Rawa dikeringkan, airnya meluap ke pemukiman. Suara tangisan adalah nyata dari korban bencana. Setelah membahas kisah Pirau, kita geser dulu fokus kita ke Nusa Tenggara Timur. Flores. Kalau dengar kata Flores, yang ada di kepala kalian pasti Labuan Bajo, Pantai Pink, atau Komodo. Wajar. Tapi, pernah gak sih kalian mikir, kenapa Flores itu aneh? Serius, pulau ini kayak laboratorium rahasia alam yang bocor. Di sini ada kadal terbesar di dunia, Komodo, ada tikus sebesar kucing, dan dulunya ada gajah kerdil, Stegodon, yang cuma setinggi kerbau. Flores itu seperti dunia yang terisolasi, di mana evolusi berjalan dengan aturannya sendiri. Aturan yang menciptakan hal-hal kerdil dan hal-hal raksasa. Tapi, di antara semua keanehan biologis itu, ada satu cerita yang selama berabad-abad cuma dianggap dongeng pengantar tidur oleh masyarakat Nage di Flores Tengah. Sebuah cerita tentang tetangga yang tidak diundang. Pada bulan September tahun 2003, sekelompok arkeolog Indonesia dan Australia sedang menggali tanah lembab di sebuah gua kapur besar bernama Liang Gua, di Flores, Nusa Tenggara Timur. Mereka tidak mencari monster. Mereka hanya mencari jejak migrasi manusia purba biasa. Tapi, di kedalaman 6 meter di bawah tanah, skop mereka membentur sesuatu yang akan mengubah sejarah evolusi manusia selamanya. Flores, Nusa Tenggara Timur. Sebuah pulau yang jika dilihat dari angkasa, tampak seperti ular panjang yang sedang tidur di antara samudera. Tapi jangan biarkan keindahannya menipu Anda. Secara geografis, pulau ini adalah sebuah anomali. Terisolasi oleh palung laut yang dalam, Flores terpisah dari benua Asia dan Australia selama jutaan tahun. Keterasingan inilah yang menciptakan sebuah dunia hilang. Di sini, hukum alam bekerja terbalik. Kita mengenal istilah Island Rule atau hukum pulau, hewan besar menyusut menjadi kerdil karena terbatasnya makanan, sementara hewan kecil membesar menjadi raksasa karena tidak adanya predator. Disinilah rumah bagi gajah purba Stegodon yang menyusut hingga hanya setinggi kerbau. Disinilah rumah bagi bangau marabo raksasa setinggi manusia dewasa. Disinilah rumah bagi tikus Flores yang ukurannya sebesar kucing rumahan. Dan tentu saja, sang raja, Komodo. Tapi, di kedalaman hutan subtropis Flores Tengah, tepatnya di wilayah masyarakat adat Nage, tersimpan satu legenda yang lebih tua dari sejarah modern. Sebuah cerita tentang penghuni lama yang bukan hewan, tapi juga bukan sepenuhnya manusia. Masyarakat Nage menyebut mereka Ebu Gogo.
Mari kita bedah nama ini sampai ke akarnya. Dalam bahasa Nagekeo, Ebu berarti nenek. Ini adalah panggilan yang menyiratkan kedekatan, seolah mereka masih dianggap kerabat jauh. Namun kata kedua, Gogo, mengandung makna yang menjijikan. Gogo berarti ia yang memakan segalanya. Bukan sekadar lapar, tapi rakus tanpa batas. Jadi secara harfiah, kita sedang membicarakan nenek pemakan segalanya. Mereka bukan roh halus. Mereka bukan jin penunggu hutan. Dalam memori kolektif para tetua adat di Boawae dan sekitarnya, Ebu Gogo adalah makhluk biologis. Daging dan darah. Mereka adalah tetangga yang nyata. Bagaimana wujud mereka? Deskripsi yang diturunkan selama ratusan tahun sangatlah presisi, bahkan terlalu presisi untuk sebuah dongeng. Tinggi badan mereka tidak lebih dari 1 meter. Kira-kira setinggi anak balita usia 5 tahun. Tapi jangan bayangkan tubuh anak-anak yang lemah. Ebu Gogo memiliki tubuh yang padat, kekar, dan bahu yang bidang. Kulit mereka tidak mulus seperti kita, melainkan tertutup rambut atau bulu lebat di sekujur tubuh, kecuali di bagian wajah. Wajah mereka lebar. Hidung mereka pesek dan rata, seolah tidak memiliki tulang hidung yang mancung. Mulut mereka lebar dan menonjol ke depan, prognathis, dengan rahang yang sangat kuat namun tanpa dagu. Dahi mereka miring ke belakang, menandakan kapasitas otak yang kecil. Ada 2 ciri fisik yang paling ikonik dan sering membuat warga merasa jijik sekaligus takut. Pertama, perut mereka. Ebu Gogo digambarkan memiliki perut yang sangat buncit dan menggantung ke bawah, tanda dari diet mereka yang memakan segalanya. Kedua, khusus untuk kaum betina, mereka memiliki payudara yang sangat panjang dan menggelambir. Legenda Nage mencatat satu detail yang sangat spesifik. Saking panjangnya payudara itu, saat mereka harus berlari melarikan diri dari kejaran warga atau anjing pemburu, mereka akan melemparkan payudara mereka ke atas bahu agar tidak mengganggu langkah kaki mereka. Sesuai namanya, perilaku makan mereka adalah mimpi buruk. Ebu Gogo adalah forager atau pengumpul makanan yang oportunis. Mereka tidak mengenal api. Mereka tidak bisa memasak. Mereka memakan apa saja yang mereka temukan mentah-mentah. Mulai dari buah-buahan hutan, sayuran curian dari ladang warga, tikus, hewan melata, hingga, kotoran mereka sendiri dalam kondisi tertentu. Mereka dikenal menelan makanan itu bulat-bulat atau dengan kunyahan kasar yang cepat, karena struktur gigi dan rahang mereka yang besar memungkinkan hal itu. Mereka tidak memiliki bahasa yang kompleks seperti manusia. Suara mereka digambarkan sebagai gumaman atau bisikan yang tidak jelas maknanya bagi telinga manusia. Namun, mereka memiliki satu keahlian yang membuat bulu kuduk berdiri, mimikri. Jika Anda tersesat di hutan dan berteriak memanggil teman, Ebu Gogo bisa meniru suara teriakan Anda dengan nada yang hampir sempurna, tapi dengan intonasi yang kosong. Seperti burung beo yang meniru ucapan manusia tanpa mengerti artinya. Tempat tinggal utama mereka adalah gua-gua kapur yang lembab dan dingin. Salah satu lokasi yang paling dikeramatkan sebagai sarang mereka adalah liang buah. Selama berabad-abad, cerita ini dianggap mitos. Orang luar menertawakannya. Orang Belanda menganggapnya dongeng primitif. Hingga akhirnya, pada September 2003, tawa itu berhenti total. Di kedalaman 6 meter di bawah lantai gua liang buah, arkeolog menemukan kerangka manusia purba. Spesies baru. Homo floresiensis. Tingginya 1 meter. Otaknya kecil. Wajahnya tanpa dagu. Lengannya panjang. Fosil yang terkubur belasan ribu tahun itu cocok 100% dengan deskripsi nenek pemakan segalanya yang diceritakan warga Nage. Sains akhirnya menyusul apa yang sudah diketahui legenda selama ini, bahwa kita tidak pernah sendirian. Dan sejarah mencatat, pertemuan antara 2 spesies manusia ini bukanlah pertemuan yang damai. Ini adalah awal dari sebuah konflik berdarah. Sekarang, mari kita putar waktu mundur. Jauh sebelum fosil ditemukan, jauh sebelum ilmuwan datang. Kita kembali ke masa di mana hutan Flores masih sangat rapat, dan batas antara desa manusia dengan alam liar sangatlah tipis. Hubungan antara nenek moyang orang Nage dengan Ebu Gogo tidak dimulai dengan perang. Hubungan ini dimulai dengan toleransi. Sebuah toleransi yang rapuh dan aneh. Bayangkan Anda adalah petani di Flores masa lampau. Anda punya ladang jagung atau umbi-umbian di pinggir hutan. Ebu Gogo bukanlah monster yang tak terlihat.
Mereka adalah tetangga. Tetangga yang sangat buruk. Dalam banyak catatan lisan yang dikumpulkan para antropolog, disebutkan bahwa Abu Gogo sering muncul di batas desa. Awalnya, warga desa membiarkan mereka. Kenapa? Karena warga takut, tapi juga merasa kasihan, atau mungkin geli, melihat tingkah laku mereka yang bodoh. Ada satu ritual aneh yang sering terjadi. Warga desa kadang-kadang sengaja menyisihkan makanan untuk Abu Gogo. Mereka memberikan sisa panen, labu, atau jagung. Tujuannya simpel, ambil ini, makan, dan jangan ganggu ladang utama kami. Ini adalah bentuk upeti primitif. Suap agar hama raksasa ini tetap tenang. Tapi, berurusan dengan Abu Gogo itu seperti berurusan dengan anak kecil yang punya tenaga orang dewasa. Mereka tidak mengerti konsep cukup. Masalah utama Abu Gogo adalah kerakusan mereka, sesuai nama mereka. Ketika diberi makan, mereka tidak hanya memakan isinya. Mereka seringkali menghancurkan wadahnya. Mereka memakan labu mentah-mentah beserta kulit kerasnya tanpa dikupas. Mereka menelan tikus hidup-hidup. Hama tikus mungkin hanya memakan sedikit padi. Hama babi hutan mungkin mengacak-acak tanah. Tapi Abu Gogo? Mereka datang bergerombol, mematahkan batang tanaman, mencabut umbi yang belum matang, dan meninggalkan kotoran di mana-mana. Higienitas mereka nol. Bau badan mereka digambarkan sangat menyengat, campuran antara bau apek gua dan kotoran. Namun, bukan kerakusan fisik yang paling mengganggu mental warga. Tapi, kerakusan suara mereka. Abu Gogo adalah peniru ulung. Jika warga desa sedang bekerja di ladang dan berteriak, "Ho! Jangan ambil itu," Abu Gogo akan membalas dari balik semak, "Ho! Jangan ambil itu," dengan intonasi yang persis sama. Mereka sering masuk ke acara adat atau pesta makan desa, pesta KSAO, tanpa diundang. Mereka akan duduk, menonton, dan meniru cara orang makan, meniru cara orang tertawa, bahkan meniru tarian warga dengan gerakan yang kaku dan mengejek. Bagi warga Nage, ini lama-kelamaan bukan lagi hal lucu. Ini teror psikologis. Bayangkan ada makhluk asing yang tidak punya akal budi, tapi terus-menerus mencerminkan perilaku kita seperti cermin retak. Toleransi itu akhirnya retak. Batas kesabaran manusia ada titiknya. Eskalasi terjadi ketika Abu Gogo mulai melanggar hukum alam yang paling sakral. Mereka tidak lagi hanya mengincar jagung. Mereka mulai mengincar masa depan desa. Anak-anak. Ada satu legenda spesifik yang sangat terkenal di kalangan masyarakat Nagekeo, sebuah cerita yang menjadi titik balik dari hidup berdampingan menjadi bermusuhan. Konon, seorang ibu sedang bekerja di ladang, meletakkan bayinya di dalam ayunan atau keranjang. Saat ia lengah sebentar, Abu Gogo datang. Mereka tidak memakan bayi itu di tempat. Tidak. Abu Gogo menculiknya karena rasa ingin tahu. Dalam kedangkalan akal mereka, Abu Gogo betina ingin mencoba merawat bayi manusia itu. Mereka membawa bayi itu lari ke hutan atau ke mulut gua. Cerita rakyat menuturkan detail yang mengerikan. Abu Gogo mencoba menyusui bayi manusia itu dengan payudara mereka yang panjang dan kotor, atau mencoba menyuapi bayi itu dengan makanan kasar, cacing, serangga, atau daging mentah, seperti mereka menyuapi anak mereka sendiri. Tentu saja, bayi manusia yang rapuh tidak bisa bertahan dengan perlakuan kasar seperti itu. Dalam beberapa versi cerita, bayi itu meninggal karena remasan yang terlalu kuat atau karena tersedak makanan yang tidak lazim. Ketika warga desa berhasil mengejar, seringkali sudah terlambat. Mereka menemukan anak-anak mereka sudah tak bernyawa di tangan makhluk yang sok tahu ini. Namun di lain cerita, ada juga yang mengatakan niat Abu Gogo menculik anak-anak untuk mengajarkan kelompoknya memasak atau membuat api. Abu Gogo membawa anak-anak tersebut masuk ke dalam gua mereka yang gelap dan bau. Di sana, tumpukan kayu kering sudah disiapkan. Abu Gogo akan mendudukkan anak yang ketakutan itu di depan tumpukan kayu. Mereka akan menunjuk-nunjuk kayu itu, bergumam dengan bahasa mereka yang tak jelas, atau meniru suara api, wus. Wus, memaksa si anak untuk melakukan sihir menyalakan api. Tapi bayangkan situasinya. Anak itu ketakutan setengah mati. Dia tidak punya batu api. Dia tidak punya bara. Dia berada di dalam gua lembab dikelilingi makhluk-makhluk berbulu yang baunya busuk. Si anak hanya bisa menangis. Abu Gogo tidak mengerti kenapa si anak tidak mau bekerja. Mereka pikir si anak pelit. Mereka pikir si anak menolak berbagi ilmu.
Obsesi berubah menjadi amarah. Frustrasi berubah menjadi kekerasan. Karena gagal mendapatkan api, dan takut tangisan anak itu memancing warga desa datang, eksperimen itu berakhir tragis. Anak-anak itu seringkali dibunuh karena kepanikan Abu Gogo, atau mati perlahan karena kelaparan di dalam gua, karena Abu Gogo mencoba memberi mereka makan cacing mentah, makanan yang tidak bisa dicerna usus manusia. Kemarahan warga desa bukan lagi sekadar emosi sesaat. Setelah tragedi penculikan anak-anak itu, kesimpulan mereka bulat, tetangga ini tidak bisa diajari, tidak bisa diusir, dan tidak bisa hidup berdampingan. Mereka harus dilenyapkan. Namun, para tetua desa sadar bahwa perang terbuka bukanlah pilihan bijak. Secara fisik, Abu Gogo jauh lebih kuat. Mereka lincah, menguasai medan tebing curam, dan bisa menghilang secepat kilat ke dalam celah-celah batu yang sempit. Jika warga desa menyerang dengan tombak dan parang, korban justru akan jatuh di pihak manusia. Maka, disusunlah sebuah rencana yang dingin dan kejam. Sebuah rencana yang memanfaatkan kelemahan terbesar Abu Gogo, rasa ingin tahu dan keinginan mereka untuk menjadi seperti manusia. Senjata yang dipilih bukanlah besi tajam, melainkan serat pohon aren atau ijuk. Di Flores, ijuk kering adalah bahan yang sangat umum, namun juga sangat mudah terbakar. Warga desa mengumpulkan ijuk dalam jumlah yang sangat besar, berkarung-karung, cukup untuk menutupi lantai sebuah gua. Pada hari yang ditentukan, perwakilan warga desa mendatangi liang persembunyian Abu Gogo, kemungkinan besar di liang gua. Mereka tidak datang dengan teriakan perang. Mereka datang dengan senyum dan tangan terbuka. Mereka membawa tumpukan ijuk itu sebagai hadiah perdamaian. Dengan cerdik, warga membual. Mereka berkata kepada Abu Gogo bahwa serat-serat halus ini adalah bahan untuk membuat pakaian yang lembut dan hangat. Mereka tahu Abu Gogo selalu iri melihat manusia memakai kain tenun, sementara mereka telanjang kedinginan di malam hari. Warga berkata, pakailah ini sebagai selimut. Lilitkan ke tubuh kalian dan bawa masuk ke bagian gua yang paling dalam agar kalian bisa tidur nyenyak seperti kami. Abu Gogo, dengan kepolosan yang fatal, termakan tipuan itu. Mereka girang bukan main. Sifat rakus mereka mengambil alih. Mereka berebut mengangkut tumpukan ijuk itu masuk jauh ke dalam perut gua. Mereka melilitkannya ke tubuh anak-anak mereka, menjadikannya alas tidur, memenuhi setiap jengkal lantai gua yang sempit dengan bahan yang sangat mudah terbakar itu. Situasi saat itu adalah jebakan yang sempurna. Gua kapur memiliki sirkulasi udara yang terbatas. Ijuk adalah sumbu api raksasa. Dan Abu Gogo, tanpa sadar, telah membungkus diri mereka sendiri di dalam kain kafan calon mayat mereka. Ketika warga memastikan seluruh koloni Abu Gogo sudah masuk ke dalam dan berselimut ijuk, senyum ramah di wajah para warga berubah menjadi tatapan dingin. Salah satu dari mereka menyalakan obor. Ironi yang sangat tragis terjadi di sini. Di bagian sebelumnya kita tahu Abu Gogo menculik anak-anak karena ingin belajar membuat api. Dan sekarang, keinginan mereka terkabul. Manusia memberikan api itu kepada mereka. Obor dilemparkan ke mulut gua. Api menyambar ijuk kering dengan kecepatan yang mengerikan. Dalam hitungan detik, api tidak hanya membakar, tapi meledak menjalar ke seluruh isi gua. Ijuk yang mengandung minyak alami membuat api menyala sangat panas dan sulit padam. Liang gua berubah menjadi oven raksasa. Tidak ada jalan keluar. Jeritan kepanikan menggema dari dalam dinding batu, bercampur dengan suara gemerta api yang melahap serat aren dan daging. Asap hitam pekat mengepul keluar, menutup langit-langit gua, memastikan siapapun yang tidak mati terbakar akan mati tercekik asap. Hari itu, sebuah spesies yang telah bertahan selama ribuan tahun, musnah dalam satu sore karena keserakahan dan ketidaktahuan mereka sendiri. Namun, sejarah Lisanage mencatat sebuah detail kecil di akhir pembantaian ini. Di tengah kekacauan asap dan api, sepasang Abu Gogo, satu jantan dan satu betina, berhasil lolos. Mungkin mereka sedang berada di luar saat api dinyalakan, atau mereka menemukan celah rahasia di belakang gua. Mereka lari terbirit-birit, tubuh hangus dan penuh luka bakar, menembus hutan, menjauh dari wilayah manusia, menuju ke arah Gunung Ebu Lobo. Mereka membawa satu pelajaran pahit yang akan mereka wariskan jika mereka bisa bertahan hidup. Jangan pernah percaya pada manusia. Sejak hari itu, Abu Gogo menghilang dari pandangan mata, menjadi hantu yang hanya hidup dalam cerita, menyisakan pertanyaan besar bagi kita di masa depan. Apakah mereka benar-benar punah di dalam gua itu? Atau sepasang yang lolos itu berhasil membangun kembali koloni mereka di tempat yang belum pernah diinjak manusia modern? Penggunaan ijuk, tipuan hadiah, pembakaran di gua, hingga pelarian ke Gunung Ebu Lobo,
diambil dari catatan etnografi akademik, bukan imajinasi. Sumber utamanya adalah riset dari Profesor Gregory Ford, seorang antropolog dari University of Alberta dan Oxford, yang menghabiskan waktu bertahun-tahun hidup bersama suku Nage di Flores Tengah pada tahun 1980-an hingga 1990-an. Berikut adalah bedah fakta, fact check, dari naskah tadi berdasarkan literatur Gregory Ford, terutama dalam bukunya, Beneath the Volcano, dan Images of the Wildman in Southeast Asia. Soal senjata, ijuk, serat aren. Dalam naskah, warga memberikan ijuk sebagai hadiah untuk pakaian selimut, lalu membakarnya. Sumber asli, legenda Nage dalam bahasa Nage, serat ini disebut ki, serat pohon aren sugar palm. Cerita lisan Nage secara spesifik menyebutkan bahwa leluhur mereka, Ua, memberikan ki kepada Abu Gogo dengan dalih agar mereka bisa membuat tempat tidur yang empuk atau pakaian, karena Abu Gogo terlihat kedinginan. Ini adalah detail kanonikal, resmi, dari legenda tersebut. Soal lokasi dan metode pembantaian. Dalam naskah, mereka digiring ke gua, liang gua atau gua lokal lain, dan dibakar. Sumber asli, legenda menyebutkan pembantaian terjadi di sebuah gua bernama Liang Ua, bukan selalu Liang Bua, tapi Liang Bua adalah situs arkeologis utamanya. Metodenya persis, menyalakan api di mulut gua setelah ijuk masuk. Karena gua itu memiliki ventilasi buruk, asap dan panas membunuh mereka. Soal, sepasang yang lolos. Dalam naskah, sepasang, jantan dan betina, lolos dan lari ke Gunung Ebu Lobo. Sumber asli, Gregory Ford mencatat bahwa dalam versi cerita klan Ua, memang dikisahkan ada sepasang Abu Gogo yang sedang berada di luar gua, atau berhasil lari, saat pembantaian terjadi. Mereka melarikan diri ke arah Gunung Ebu Lobo, gunung berapi aktif. Bahkan, ada klaim bahwa keturunan mereka masih hidup di sana sampai abad ke-19 atau 20. Api di liang gua akhirnya padam. Asap hitam yang mencekik langit Flores perlahan menghilang. Bagi warga desa Nage, mimpi buruk itu dianggap sudah berakhir. Mereka percaya bahwa hama raksasa itu telah musnah sepenuhnya menjadi abu. Namun, mereka salah. Seperti yang sempat disinggung dalam bisik-bisik tetua adat, sepasang Abu Gogo berhasil lolos dari neraka itu. Mereka lari ke tempat yang tidak berani dijamah manusia, lereng curam Gunung Ebu Lobo. Dan disinilah bagian paling mengganggu dari sejarah ini dimulai. Jika Homo floresiensis menurut sains punah 50.000 tahun lalu, kenapa ada kesaksian warga yang melihat mereka hidup-hidup di era yang jauh lebih baru? Menurut catatan silsilah keluarga Ua yang diteliti oleh antropolog Gregory Ford, insiden pembakaran itu terjadi sekitar 7 generasi yang lalu, dari tahun 1990-an. Jika dihitung mundur, itu jatuh di sekitar akhir abad ke-17 atau awal abad ke-18. Itu artinya, saat VOC dan pedagang Eropa mulai berlayar di Nusantara, Abu Gogo masih ada. Tapi kisah, setelah pembantaian, yang paling detail dan mengerikan bukanlah tentang penampakan sekilas, melainkan tentang penangkapan. Konon, lama setelah tragedi gua itu, warga desa di sekitar kaki Gunung Ebu Lobo kembali diganggu. Kali ini bukan oleh koloni besar, tapi oleh sosok-sosok soliter yang turun dari gunung saat kelaparan. Ada sebuah cerita spesifik tentang seekor Abu Gogo betina yang tertangkap basah. Warga desa tidak membunuhnya. Mungkin karena rasa penasaran, atau mungkin karena rasa iba melihat makhluk itu sendirian dan kurus kering. Mereka menangkapnya hidup-hidup. Makhluk itu dibawa ke desa. Bayangkan momen ini, spesies manusia purba, duduk terikat di tengah kampung manusia modern. Saksi mata, yang ceritanya diwariskan turun-temurun, menggambarkan makhluk itu tampak sangat stres. Ia menolak makanan yang dimasak. Ketika warga memberinya nasi atau daging bakar, ia membuangnya. Ia hanya mau memakan daging mentah atau sayuran mentah. Warga mencoba memakaikan kain sarung padanya, karena ia telanjang dan berbulu. Tapi Abu Gogo itu meronta, mencabik-cabik kain itu hingga hancur. Konsep pakaian dan rasa malu sama sekali asing bagi otaknya. Ia juga terus-menerus bergumam dalam bahasa yang tidak dimengerti siapapun, sesekali meniru suara anjing desa atau suara warga yang membentaknya, namun dengan tatapan mata yang kosong. Nasib Abu Gogo terakhir ini berakhir misterius. Sebagian cerita mengatakan ia berhasil menggigit tali pengikatnya di malam hari dan kabur kembali ke kegelapan hutan Ebu Lobo. Sebagian lain mengatakan ia mati karena menolak makan dan stres, depresi, di dalam kurungan. Kisah penangkapan ini menjadi jembatan mustahil antara mitos dan sains. Ilmuwan bilang mereka punah puluhan ribu tahun lalu.
Tapi warga lokal bersumpah nenek buyut mereka pernah melihat, bahkan menangkap salah satunya, kurang dari 300 tahun yang lalu. Siapa yang benar? Mungkinkah penanggalan karbon pada tulang fosil yang salah? Atau mungkinkah Homo floresiensis adalah Lazarus taxon, spesies yang dianggap punah, padahal sebenarnya mereka bertahan hidup dalam diam, bersembunyi di celah-celah ekosistem yang tak terlihat, sementara kita sibuk membangun peradaban? Hari ini, hutan di lereng Ebu Lobo masih lebat dan sulit ditembus. Gua-gua kapur di Flores masih banyak yang belum dipetakan sampai ujung terdalamnya. Ebu Gogo mungkin sudah punah hari ini. Mungkin api di liang gua dan seleksi alam akhirnya menang. Tapi setiap kali ada pendaki atau pemburu yang masuk terlalu dalam ke hutan Flores, dan mereka merasa diawasi dari balik pepohonan atau mendengar gema suara mereka sendiri dipantulkan dengan nada yang aneh. Ingatlah satu hal, kita pernah berbagi pulau ini dengan mereka. Dan mereka punya alasan kuat untuk bersembunyi dari kita. Saya True Story. Sejarah tidak selalu seperti yang tertulis di buku. Kadang, sejarah bersembunyi di dalam gua.